Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salimah dengan NPM 10070216028 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Reduksi Stasiun Kerja Bottleneck pada Produksi Pakaian Gamis dan Koko dengan menggunakan Theory of Constraints. Pendahuluan. Masyarakat Muslim di Indonesia menjadikan busana Muslim sebagai kebutuhan primer. Hal ini membuat industri busana Muslim di Indonesia memiliki peluang bisnis yang cukup besar. CV Mohijrah merupakan perusahaan yang memproduksi dan menjual produk gamis dan baju koko. Tahapan produksi pakaian gamis dan koko dimulai dari GBB, kemudian pola, lalu cutting, kemudian penjahitan, lalu QC inline, kemudian gunting benang, lalu pasang kancing, kemudian QC keseluruhan proses, kemudian steam, dan yang terakhir yaitu QC final dan packing. Permasalahan perusahaan. CV Mohijrah memiliki permasalahan berupa ketidakmampuan pemenuhan pesanan pelanggan. Ketidakmampuan dalam pemenuhan pesanan mengakibatkan terjadinya back order pada perusahaan. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui faktor penyebab permintaan produksi tidak terpenuhi. Yang kedua, mengetahui stasiun kerja yang menjadi stasiun kerja bottleneck. Yang ketiga, mereduksi jumlah stasiun kerja yang mengalami bottleneck. Tinjauan pustaka. Theory of Constraints merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengelola kendala dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Drum buffer off merupakan suatu rencana produksi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kendala kritis dalam pabrik seperti permintaan pasar, kapasitas, dan keterbatasan material. Programa linier merupakan perencanaan aktivitas-aktivitas untuk mendapatkan hasil yang optimum dengan tujuan yang terbaik di antara semua alternatif visible. Dilanjutkan dengan tahapan dalam Theory of Constraints. Yang pertama yaitu identifikasi constraints yang dilakukan dengan membandingkan kapasitas yang dibutuhkan dengan kapasitas yang tersedia. Hasilnya, stasiun kerja gunting benang dan stasiun kerja QC keseluruhan proses memiliki kapasitas yang dibutuhkan lebih besar daripada kapasitas yang tersedia, sehingga persentase beban kerja lebih dari 100%, dan menjadikan kedua stasiun kerja tersebut sebagai stasiun kerja bottleneck. Selanjutnya yaitu tahapan eksploitasi constraints yang dilakukan dengan menggunakan programa linier dengan software WinKSB. Hasilnya, jumlah optimal untuk produksi gamis sebesar 6.698 unit dan baju koko yaitu 808 unit. Jumlah optimal produksi baju koko kurang dari jumlah permintaan, sehingga dilanjutkan pada tahapan ketiga. Subordinasi non-constraints yang dilakukan dengan menerapkan drum buffer off pada alur produksi. Stasiun kerja bottleneck menjadi drum, kemudian diberi buffer berupa time buffer. Selanjutnya dihubungkan oleh ROP dengan stasiun kerja GBB. Hasil subordinasi non-constraints, setelah dilakukan perbaikan, stasiun kerja gunting benang dan stasiun kerja QC keseluruhan proses memiliki beban kerja kurang dari 100%. Selanjutnya, elevasi constraints. Alternatif 1 dilakukan dengan memberi tambahan 3 operator pada stasiun kerja gunting benang dan 1 operator pada stasiun kerja QC keseluruhan proses. Hasilnya, kedua stasiun kerja tersebut memiliki persentase beban kerja kurang dari 100%. Kemudian alternatif kedua dilakukan dengan memberi tambahan masing-masing 1 shift pada stasiun kerja gunting benang dan stasiun kerja QC keseluruhan proses. Hasilnya, kedua stasiun kerja tersebut memiliki persentase beban kerja kurang dari 100%. Selanjutnya, biaya yang harus dikeluarkan pada kedua alternatif. Hasil perhitungan biaya menunjukkan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk penambahan shift lebih mahal dibandingkan dengan melakukan penambahan operator, sehingga dipilih alternatif pertama yaitu penambahan operator. Kesimpulan, hasil identifikasi menemukan faktor penyebab permintaan produksi tidak terpenuhi, yaitu terdapat permasalahan terkait dengan kelancaran produksi berupa bottleneck pada stasiun kerja gunting benang dan stasiun kerja QC keseluruhan proses. Perbaikan yang dilakukan pada tahapan kedua TOC eksploitasi constraints dilakukan dengan menyesuaikan jumlah penerimaan pesanan dengan jumlah optimal produksi berdasarkan perhitungan programa linier.
Perbaikan yang dilakukan pada tahapan ketiga TOC subordinasi non-constraints yaitu penambahan jam kerja atau overtime pada stasiun kerja Gunting Benang selama 3 jam dan pada stasiun kerja QC keseluruhan proses selama 2 jam. Perbaikan yang dilakukan pada tahapan keempat TOC elevasi constraints yaitu penambahan 3 operator pada stasiun kerja Gunting Benang dan 1 operator pada stasiun kerja QC keseluruhan proses. Berdasarkan hasil pemeriksaan setelah perbaikan dengan program linear menggunakan software WinKSB, diperoleh hasil bahwa setelah dilakukan perbaikan, perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.